Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Dan musim hujan sudah tiba, jadi mungkin nanti akan ada suara hujan dari luar. Tapi ya sudahlah, kita akan lanjut aja spoileran kita di part 225. Di part sebelumnya, Zofan mendapatkan banyak insight dari rencananya. Yang pertama jelas adalah klan naga yang mana kini mereka mendukung keluarga Luo secara penuh. Lalu dia juga memegang kendali dari wilayah Kaisar Iblis, di mana ini akan menjadi awal mula dari momen terepik Zofan menurut Anne. Ya, itu akan terjadi di beberapa part berikutnya. Dan last but not least, Zofan sekarang pergi ke Sekte Danxia untuk menjemput sang pujaan hati. Ya, langsung aja kita akan masuk ke part 255. Dan part kali ini Anne ambil dari bab 1250 sampai 1255. Di puncak gunung bersalju di wilayah terdalam Sekte Danxia, terlihat sebuah gua yang di dalamnya terdapat sang putri kesayangan kita, Zhu Qingchen. Sayangnya, kini dia tampak sedih dan wajahnya pun tampak kesepian. Di luar gua, seorang wanita tampak kesal melihat cucu. Aku benar-benar menyesal membiarkanmu turun gunung. Padahal aku hanya ingin kamu belajar tentang dunia luar. Tapi kau malah terpesona oleh iblis kecil itu. Bahkan karena dia, kau tidak lagi mengindahkan kata-kata gurumu. Bibi Mei, tolong biarkan aku pergi. Aku sungguh tidak mau pergi ke Gunung Suci, kata Qingchen sambil memelas pada sang Mei yang ada di luar gua. Bibi, biarkan aku pergi. Kakak senior banyak yang ingin pergi ke tempat itu, tapi aku tidak. Jadi biarkan senior yang pergi ke sana. Kenapa kalian tetap memaksaku untuk pergi? Aku tidak peduli dengan semua sumber daya kultivasi atau apapun yang ditawarkan di sana. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, kata cucu sekali lagi. Sang Ume mencibir. Kenapa kau begitu bersikeras menolak ini? Apa semua ini karena kamu bertemu dengan anak itu? Apa dia memberimu semacam narkoba yang membuatmu kecanduan? Sampai-sampai kau merengek seperti anak usia 5 tahun. Aku juga tidak tahu tentang ini, Bi. Tapi sejak aku melihatnya, hatiku pun berbunga-bunga. Meski itu adalah kali pertama kami bertemu, namun seolah aku bisa merasakan kerinduan yang begitu dalam padanya. Aku hanya ingin berada di sisinya. Aku tidak membutuhkan apapun selain dia. Jadi Bibi Mei, biarkan aku keluar. Qingchen, sepertinya kau benar-benar terpesona dengan bocah bau itu. Tapi sayang sekali, bahkan jika aku mau melepaskanmu pun, aku tidak akan bisa. Lagi pula, penghalang ini dibuat sendiri oleh gurumu. Dan aku juga tidak akan bisa membukanya. Sekarang, lebih baik kau terima kenyataan ini dan jalani hidupmu dengan baik. Lagi pula, Tuan Muda dari Gunung Suci ke-6 pasti akan memperlakukanmu dengan baik, kata Sang Mei sambil menghela nafas. Mendengar itu cucu tertunduk, dia tampak sedih dan kecewa. Aku tidak ingin pergi. Kenapa orang itu selalu memaksaku? Padahal bakat kakak senior jauh lebih baik dan dia juga cantik. Kenapa harus aku? Entahlah, mungkin dia sudah buta. Sial, aku berkata hal yang tidak sopan. Maksudku, mungkin itu adalah kebijaksanaan dari Tuan Meng. Cukup, jangan bersedih lagi. Ini adalah kesempatan untukmu. Cucu masih enggan, tapi dia benar-benar tidak berdaya kali ini. Akhirnya cucu pun hanya bisa mengangguk meski terpaksa. Melihat ini, Sang Mei menyeringai.
Akhirnya gadis ini menyerah juga, katanya dalam hati. Pada saat itu, tiba-tiba 2 buah bayangan hitam jatuh di dekat gua dan langsung datang ke belakang Sanggume. Dengan satu tangan, bayangan itu memukul punggung Sanggume. Dan setelah itu, Sanggume pun langsung pingsan dan jatuh ke tumpukan salju. "Bibi Mei!" teriak cucu yang tampak khawatir. Namun bayangan itu mendekat dan berkata, "Nona Chu, tidak perlu khawatir. Kami dikirim oleh Steward Zuo untuk menjemput Anda. Kami juga diberi pesan untuk tidak melukai siapapun, termasuk wanita tua ini. Sekarang dia hanya pingsan, dan nanti setelah beberapa waktu dia akan bangun dengan sendirinya." Perlahan bayangan hitam itu menampakkan diri dan dia adalah Tetua Li. Lalu seorang lagi yang ada di sampingnya jelas adalah Gyuyan Hai. Keduanya segera mengepalkan tangan dan memberi hormat pada Ju Qingchen. Melihat keduanya, cucu tercengang. Kalian adalah orang yang dikirim oleh Steward Zuo? Apa maksud kalian itu adalah Sofan?" "Benar, kami adalah tetua dari keluarga Luo. Salam untuk Anda, Nona Chu," kata Gyuyan Hai dengan manis. "Oh iya, aku pernah melihat paman ini saat di kota Yunlan. Jadi memang Zofan mengirim kalian untuk menjemputku. Tapi bagaimana dia bisa tahu kalau aku dikurung di tempat ini?" kata cucu yang tampak keheranan. Tetua Li dan Gyuyan Hai pun tertawa. Steward Zuo memang memiliki jalan pemikiran yang luar biasa. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Dan sebelum kami masuk sekte, dia sudah memberikan pengarahannya pada kami. Karena Steward Zuo tahu kalau Anda akan mencoba melarikan diri, dan saat itu terjadi maka Anda akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Karena itu, kami diminta untuk mencari lokasi terdalam di sekte dan Xia, sehingga tidak butuh waktu lama untuk kami menemukan tempat ini. Mendengar itu, hati cucu kembali tersayat karena ingat kalau dia akan diserahkan pada Gunung Suci. Tetua Li dan Gyuyan Hai saling bertukar pandang saat melihat perubahan ekspresi dari cucu. Lalu kemudian dengan ragu-ragu Tetua Li berkata, "Nona Chu, mohon mundur sedikit. Sekarang kami harus mengeluarkan Anda dari tempat ini. Jika Anda terlalu dekat dengan penghalang ini, Anda bisa terluka dan Steward Zuo pasti akan menyalahkan kami jika itu sampai terjadi." Tunggu. Tapi pesona ini diatur oleh tuanku. Tentu akan sangat sulit membukanya. Tolong kalian berhati-hati juga, kata cucu yang kemudian mundur dan menjauh dari penghalang yang mengurungnya. "Tetua Li, biar aku yang mengurus penghalang ini. Lagi pula penghalang ini bertentangan dengan atribut milikku. Aku bisa melakukannya sendiri," kata Gyuyan Hai dengan penuh percaya diri. Lalu segera bola api menyala di tangan kanan Gyuyan Hai. Api itu terus membesar dan kemudian dilemparkannya ke arah penghalang yang menyegel cucu. Ledakan pun terjadi saat bola api itu berbenturan dengan penghalang. Lalu perlahan penghalang itu mulai goyah dan akhirnya hancur berkeping-keping. Cucu sendiri terkejut akan ledakan itu dan terasa cukup panas sampai membuat beberapa rambutnya keriting. Melihat penampilan cucu, Gyuyan Hai segera menghampirinya dan meminta maaf. "Nona Chu, maafkan saya. Orang tua ini rupanya sedikit kelewatan dalam menggunakan kekuatan ini. Sampai-sampai rambut Anda pun ikut terbakar. Saya sungguh menyesalinya." Gyuyan Hai menundukkan kepala dengan penuh ketakutan. "Tidak, Senior, Anda sungguh luar biasa. Bahkan Bibi Mei pun tidak bisa melepaskanku dari penghalang ini. Tapi Anda bisa menghancurkannya hanya dengan satu serangan. Itu luar biasa." Tanpa ekspresi cucu segera berubah lagi
Dia menjadi sangat antusias dan tampak kagum pada Gyu Yanhai. Nona Cucu terlalu melebih-lebihkan. Faktanya keluarga Luo jauh lebih kuat daripada ini. Banyak penjaga keluarga yang lebih kuat dari saya. Dan selain itu, saya kali ini hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya. Itu saja sudah menyakiti Anda. Seharusnya saya hanya menggunakan 30% untuk menghancurkan penghalang ini, kata Gyu Yanhai sambil menyombongkan diri. Apa? Senior, apa artinya Anda mengatakan kalau Anda lebih kuat daripada tuanku? Mustahil. Tuanku adalah salah satu dari 8 kaisar penguasa wilayah di alam kudus ini. Tidak mungkin ada keberadaan yang lebih luar biasa daripada mereka kecuali dari Gunung Suci, kata Cucu dengan penuh keraguan-raguan. Gyu Yanhai sendiri semakin bersemangat untuk menyombongkan diri. Tapi Tetua Li melambaikan tangan dan mengingatkan, jangan lupakan tugas yang diberikan oleh Steward Zuo pada kita. Sekarang sudah saatnya kita pergi. Oh, benar juga. Nona Chu, tolong ikutlah dengan kami. Kita tidak boleh membuang-buang waktu di tempat ini, kata Gyu Yanhai yang langsung menarik Cucu, dan kemudian mereka pun meninggalkan tempat itu. Ketiga orang itu tidak melarikan diri keluar dari sekte, melainkan mereka justru pergi ke pusat kota sekte Danxia dan berhenti di atap aula utama sekte Danxia. Mereka kemudian diam-diam menyelinap ke dalam. Apa yang kita lakukan di sini? Bukankah kalian mau membawaku pergi? Tanya Cucu. Tetua Li buru-buru melambaikan tangannya dan membungkam Cucu. Dia berbisik, Nona Chu, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Steward Zuo, Anda harus ikut kami sebentar. Akhirnya mereka mendapatkan spot yang cukup bagus untuk mendengarkan semua percakapan yang ada di dalam aula. Lalu setelahnya terdengar suara wanita yang sangat familiar. Steward Zuo, kamu sudah minum lebih dari 10 cangkir teh. Bisakah kita mulai? Orang itu tidak lain adalah Yan Huang. Saat ini Sofan meletakkan cangkir yang ia pegang dan berkata, Kaisar Yan Huang, teh perawan Anda sungguh segar dan menyenangkan. Saya benar-benar tidak bosan untuk meminumnya. Bisakah saya minta satu lagi? Steward Zuo, Tuan Sain telah mengundangmu ke sini untuk membahas masalah yang penting. Sekarang bukanlah saat untuk bersantai dan minum teh, kata Yan Huang yang kini tampak kesal. Tapi Sofan tampak tidak peduli. Dia justru ikut kesal dan menghentakkan cangkir di atas meja. Apakah ini cara Kaisar Yan Huang memperlakukan tamunya? Padahal aku hanya meminta secangkir teh, tapi tidak diberi. Steward Zuo, jaga bicaramu. Kamu tidak minta satu cangkir saja. Kamu sudah minum 18 cangkir. Tampak Yan Huang semakin kesal. Meng Xiaofeng pun ikut geram dan berkata dengan tegas, kamu terlalu mengulur waktu. Apa yang sebenarnya kau tunggu? Sofan menghela nafas dan berkata, saya tidak sedang mengulur waktu. Saya hanya menikmati hidangan ini dan saya tidak bisa berhenti saja. Jadi, bisakah saya minta satu lagi? Cukup. Meng Xiaofeng menggebrak meja. Sofan, aku belum pernah melihat orang sekurang ajar dirimu selama aku hidup. Jangan kira aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan. Kau terus mengulur-ulur waktu. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Apa juga maksudmu menyerang Kaisar Hantu dan Kaisar Elang tanpa alasan? Apa ini yang diinginkan oleh Kaisar Iblis? Sofan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan kemudian tertawa kecil. Semua orang di alam kudus tahu penyebab masalah ini. Anda juga dapat bertanya pada Kaisar Yan Huang.
Perselisihan di antara kami sudah terjadi sebelum kedatangan Anda. Semuanya berhenti hanya karena kami menghormati kalian para orang-orang suci. Tapi setelah semua selesai, semuanya akan kembali pada masalah pribadi kami. Perang ini tidak perlu Anda ikut campur di dalamnya. Bajingan, kau benar-benar mencari kematian hari ini, kata Meng Xiaofeng yang kini penuh dengan niat membunuh. Tapi Shofan sendiri memandangnya dengan acuh tak acuh. Dan sebelum Meng Xiaofeng bergerak, Yan Huang segera menenangkannya. Tuan, jika berita kematian anak ini sampai ke telinga King Chen, maka akan sangat sulit untuk kita ke depannya. Gadis itu jelas lebih memilih mati untuk cinta, dan itu akan sangat menyusahkan. Mendengar apa yang dikatakan Yan Huang, Meng Xiaofeng hanya bisa menggertakkan giginya dan mencoba untuk menenangkan diri. Setelah itu Yan Huang melihat Shofan dan dia berkata, "Steward Zhou, saya tahu bahwa kekuatan Kaisar Iblis berada di bawah komandomu sekarang. Selain itu Zhao Cheng juga sedang dalam pengasingan untuk berkultivasi. Tapi itu tidak berarti bahwa kamu bisa berbuat semaunya. Melakukan perang di antara kaisar itu tidak ada baiknya." Kaisar Yan Huang tidak perlu khawatir akan hal seperti itu. Sejak awal, tuanku sudah tahu akan rencana ini dan dialah yang menyetujuinya. Saya pikir itu tidak ada masalah dan Anda juga tidak perlu terlibat di dalamnya, kata Shofan dengan santai. Sebelumnya aku dan Kaisar Pedang telah membuat Kaisar Hantu dan Kaisar Elang jatuh dalam kerugian. Lalu sekarang kamu mengambil kesempatan ini untuk menyerang mereka. Kami jelas terlibat dalam hal ini, dan karena itu kami tidak bisa diam saja. Bagaimana bisa kamu meminta kami untuk tidak terlibat?" kata Yan Huang. "Apa yang Anda katakan itu benar, dan aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Sekarang kalian dilarang untuk bertarung. Maka cepat tarik mundur semua pasukan kalian," bentak Meng Xiaofeng. Selain itu, tidak lama lagi akan ada 3 murid dari Gunung Suci yang akan turun gunung dan mengambil alih 3 posisi dari 8 kaisar. Jadi kau tidak perlu merebut wilayah itu sekarang. Shofan pun menjawab, "Orang-orang dari Gunung Suci akan turun dan mengambil posisi kaisar di alam kudus. Apa kalian bercanda? Meskipun 8 kaisar adalah perwakilan dari Gunung Suci, tapi mereka selalu berasal dari orang-orang di luar Gunung Suci. Mereka yang menjadi kaisar adalah putra kebanggaan alam kudus, dan itu adalah batasan yang tidak seharusnya dilanggar oleh Gunung Suci. Kalian tidak bisa mengambil alih begitu saja. Lagi pula, bagaimana bisa sekelompok pangeran yang biasanya dimanjakan sekarang menjadi pemimpin dari sebuah wilayah? Seberapa besar kekacauan yang akan terjadi nantinya?" "Apa? Sepertinya kau meremehkan kami orang-orang dari Gunung Suci. Siapapun mereka yang ditunjuk, jelas mereka adalah orang yang kompeten dan mereka pasti bisa menggantikan posisi dari 8 kaisar. Lagi pula, siapa yang bisa menolak perintah dari kami? Kalian hanya mengandalkan kekuatan. Kami tidak tahu kalau pada akhirnya kalian hanya akan mengirimkan sekelompok babi," kata Shofan sambil mencibir. "Berani sekali kau mengejek Gunung Suci. Kau benar-benar mencari kematian, bocah," bentak Meng Xiaofeng. Lalu aura membunuhnya menyebar ke segala arah. Yan Huang sangat khawatir dan mencoba untuk membujuk Shofan. "Steward Zhou, keputusan Gunung Suci adalah mutlak. Kita tidak bisa menentangnya. Saya yakin
kalau siapapun yang dikirimkan adalah orang-orang yang berbakat dan memenuhi syarat untuk mengambil posisi ini. Sofan langsung mencibir. Itu benar. Bahkan jika kamu adalah salah satu dari 8 kaisar. Tapi kau bahkan tidak mengetahui resiko dari tindakan ini. Jika alam kudus diambil alih, cepat atau lambat, mereka akan menimbulkan masalah besar. Lalu kehancuran dari alam kudus hanya akan menunggu waktu. Selain itu, Kaisar Yan Huang, kali ini Gunung Suci akan mengirimkan 3 orang untuk mengambil alih posisi kaisar di alam kudus. Tapi di masa depan, bisa saja mereka akan mengirimkan lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, kau juga akan tersingkir dan seluruh alam kudus akan benar-benar jatuh ke tangan Gunung Suci. Apa yang kau takutkan? Bukankah sekarang itu juga sama saja? Seluruh alam kudus adalah milik kami, Gunung Suci, kata Meng Xiaofeng. Tidak, itu jelas berbeda. Pada akhirnya, sekarang setiap kaisar mengolah sumber daya mereka sendiri dan mengirimkan beberapa sumber daya ke Gunung Suci. Tapi jika kalian mengambil semuanya, maka kami tidak akan mendapatkan apapun. Kami tidak akan punya harapan lagi untuk berkembang selama-lamanya. Kami hanya akan menjadi budak pada akhirnya. Jika itu yang kau permasalahkan, maka sejak awal itu adalah salah kalian sendiri. Kenapa kalian tidak lahir dengan bakat yang baik, sehingga kalian bisa berkembang dengan baik? Dan singkatnya, tidak peduli keluhanmu apa, keputusan ini sudah mutlak. Jika kalian tidak terima, maka datanglah untuk protes. Karena aku yakin bahkan kaisar iblismu tidak akan berani melakukannya. Apalagi kau yang hanya tangan kanannya, kata Meng Xiaofeng sambil menyeringai. Sofan menggertakkan gigi dan dia tampak kesal dengan tingkah Meng Xiaofeng. Meski sebenarnya tujuannya datang ke sini bukan karena masalah ini, tetapi Sofan tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan Gunung Suci berkuasa. Dia sudah putuskan untuk mempercepat penyatuan seluruh alam kudus. Meng Xiaofeng menatap Sofan dan melambaikan tangannya. Sekarang kembalilah dan beritahu Kaisar Iblis. Lebih baik dia menarik semua pasukannya atau dia akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Dan satu hal terakhir, katakan padanya supaya dia mengganti tangan kanannya. Jika aku masih melihatmu menjadi tangan kanannya, maka aku akan langsung menghabisi kalian semua. Tuan Saint, Anda mencoba menghancurkan pekerjaan saya. Memangnya kenapa? Aku tidak suka dengan orang yang tidak patuh. Jika memang itu yang Anda mau, maka jangan salahkan saya jika membuat sesuatu keluar dari barisan, kata Sofan dengan tegas. Keluar dari barisan? Apa kau mengancamku? Apa yang kau miliki sampai kau berani mengancamku? Kata Meng Xiaofeng sambil mengejek. Sofan berkata dengan serius, jangan lupa tentang King Chen. Ju King Chen? Apa kau menggunakan seorang wanita untuk mengancamku? Lupakan. Apa kau pikir seorang wanita bisa digunakan untuk mengancamku? Lagi pula setelah aku membawanya ke Gunung Suci, semua kabar dari dunia luar akan diblokir. Dan di saat itu, kau akan mati. Kau seharusnya mulai berjaga-jaga dengan kepalamu sejak sekarang, kata Meng Xiaofeng. Cucu sendiri mendengar semua ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Sofan kemudian tertawa. Tuan, sepertinya Anda meremehkan saya. Jangan anggap saya ini seperti semut, karena bukan hanya dengan keberuntungan saja saya bisa menjadi tangan kanan Kaisar Iblis. Dan apa Anda pikir saya akan menggunakan perasaan wanita sebagai chip dan digunakan untuk tawar-menawar? Apa? Apa yang kau maksud? Apa ada hal lain yang masih belum kau katakan? Tanya Meng Xiaofeng.
Tentu saja, itu adalah alasan kenapa Anda sangat terobsesi pada King Chen, kata Sofan sambil menyeringai. Mendengar itu, tubuh Meng Xiaofeng bergetar dan wajahnya menjadi serius. Yan Huang segera menyahut, "Sofan, jaga bicaramu. Jangan omong kosong di tempat ini. Ini adalah kali pertama Tuan Sain keluar dari Gunung Suci dan dia langsung jatuh cinta pada King Chen. Karena itu, dia ingin membawanya kembali ke Gunung Suci." "Itu benar, alasannya sesederhana itu," sahut Meng Xiaofeng. Tapi Sofan tersenyum dan menggelengkan kepala. "Di sini hanya ada kita bertiga. Bahkan langit tidak akan menguping. Jadi kalian tidak perlu berpura-pura. Sejak awal saya tahu motif yang kalian sembunyikan. Rahasia yang tidak kalian katakan pada dunia tentang asal-usul King Chen." "Asal-usul King Chen? Tahu apa kau?" bentak mereka berdua serempak. "Tidak banyak yang ku tahu, tapi apa yang ku tahu sudah cukup," kata Sofan sambil menyeringai. Lalu dia berkata dengan lantang, "100 tahun yang lalu, ada penglihatan di langit yang luar biasa. Kebetulan itu jatuh di dekat sekte Danxia dan merupakan tanda kelahiran dari Zhu Qingchen." Kaisar Yang Huang jelas memiliki mata yang tajam dan segera bergegas untuk memeriksanya. "Lalu setelah menemukan tempat itu, Anda membunuh semua orang, termasuk orang tua kandung dari Zhu Qingchen." Zhu Qingchen hampir berteriak dan langsung ditutup mulutnya oleh Tetua Li. Yan Huang kini tampak panik dan mengutuk, "Sofan, jaga bicaramu. Semua itu adalah omong kosong." Setelah itu Kaisar Yan Huang membawa King Chen ke dalam klan dan membesarkannya. Tidak ada yang tahu tentang masalah ini, hanya Anda sendiri. Lalu Kaisar Yan Huang, Anda pergi ke Gunung Suci ke-6 untuk membicarakan masalah ini. Karena Anda tahu itu akan menguntungkan. Gunung Suci ke-6 pun tahu bahwa ini bukan hal yang biasa. Jadi dia kemudian mengatur agar putranya menikah dengan Zhu Qingchen. Setelah 100 tahun berlalu, dengan begitu tidak akan ada yang curiga jika ada orang luar yang masuk ke dalam Gunung Suci itu, karena itu adalah rencana yang brilian. "Omong kosong, mengapa kami harus melakukan hal seperti itu? Memangnya tanda apa yang ada saat kelahiran King Chen?" Meng Xiaofeng mencangkal. "Tuan Sain, Anda tidak perlu menyangkal, karena Anda pasti sudah memeriksa catatan kuno tentang pertanda yang dimiliki King Chen. Dan itu adalah Emperor Realm Avenue," kata Sofan. "Kamu? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" Tampak Meng Xiaofeng gemetar dan tidak percaya. "Jika Gunung Suci memiliki buku kuno di dalam sana, maka keluarga kami juga memilikinya. Karena keluarga kami telah ada selama jutaan tahun lalu, meskipun bersembunyi di dalam kegelapan." "Tuan Meng," Yan Huang segera memberi isyarat pada Meng Xiaofeng untuk menyingkirkan Sofan. Meng Xiaofeng juga tahu bahwa Sofan ini terlalu berbahaya. Jadi dia mengutuk, "Bajingan Bao, kau sudah terlalu banyak tahu. Sekarang bahkan jika Zhu Qingchen melindungimu, kau harus mati," bentak Meng Xiaofeng. Tapi Sofan menyeringai, "Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak datang ke sini tanpa persiapan? Jika Anda membungkam saya hari ini, maka seluruh dunia akan tahu tentang rahasia ini besok. Pada saat itu juga akan ada banyak sekali orang yang akan bersaing untuk mendapatkan Zhu Qingchen. Apakah kalian pikir Gunung Suci ke-6 bisa bertahan dari serangan berbagai macam sisi? Pada akhirnya tidak akan ada yang tersisa dari kalian." Meng Xiaofeng tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya menatap Sofan dengan ganas dan dia menggertakkan gigi karena kesal.
Yan Huang menatap Zofan dengan penuh keheranan. Karena bahkan kedelapan kaisar di alam kudus tidak bisa membuat Meng Xiaofeng menelan pil pahit seperti sekarang. Tapi anak yang bahkan bukan siapa-siapa bisa melakukannya dengan mudah. Sial, aku melakukannya dengan diam-diam pada saat itu. Bagaimana kau bisa tahu? Kata Yan Huang yang sudah kehabisan kata-kata. Dan tentu itu adalah pengakuan yang Zofan tunggu-tunggu. Sehingga pada akhirnya cucu mendengarkannya dan meski itu menyakitkan, itu akan membuat cucu berpaling dari sekte dan Xia. Sekarang cucu benar-benar terpukul. Bagaimanapun orang yang selama ini dianggap sebagai orang tuanya sendiri, rupanya adalah pembunuh dari keluarganya yang sesungguhnya. Cucu tidak bisa menerima semua ini dan hendak keluar dari persembunyian. Tapi Tetua Li langsung menahannya sehingga dia tidak bisa pergi. Kaisar Yan Huang, Anda melakukannya tidak cukup rapi. Pada saat itu seorang berpura-pura mati dan melarikan diri. Lalu aku menemukannya karena King Chen yang memintaku untuk menyelidiki masa lalunya. Sungguh sayang sekali, kata Zofan sambil tersenyum. Yan Huang tampak mengernyitkan dahinya. Tidak mungkin. Aku sudah melakukannya dengan sempurna. Tidak mungkin ada yang lolos dari jaring. Sayangnya itulah yang terjadi, dan itulah kelalaianmu. Meski kamu menyangkalnya, tapi saya menemukan orang itu, kata Zofan sambil tertawa. Meng Xiaofeng kini kesal. Zofan, kau harus menjaga mulutmu. Katakan yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Zofan sendiri mengangkat bahunya dengan santai lalu berkata, aku masih belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu nanti. Tapi yang pertama, aku tidak ingin Gunung Suci mengganggu keluarga Luo ataupun urusan dari Kaisar Iblis. Kurasa sudah cukup untuk kubicara di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Zofan berbalik dan meninggalkan aula itu. Dan melihat Zofan yang sudah pergi, Meng Xiaofeng tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Dia menggebrak meja sampai meja itu hancur. Bajingan, semut itu benar-benar berani bermain denganku. Benar tuanku, anak itu terlalu menakutkan. Bahkan jika bakat kultivasinya rendah, otaknya tidak bisa dibandingkan dengan kita, kata Yan Huang dengan penuh penyesalan. Kaisar, gawat, Kaisar! Teriak penjaga dari luar. Yan Huang dan Meng Xiaofeng yang masih belum pulih dari kekalahan mereka tampak mengerutkan kening melihat penjaga yang datang. Ada apa sekarang? Kaisar, lebih dari 50 penjaga di luar aula pingsan tanpa diketahui apa sebabnya. Sepertinya sang pelaku bukanlah orang biasa. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Cepat kerahkan semua orang untuk menyelidiki seluruh kota. Kaisar lapor! Di puncak gunung salju, Tetua Mei dipukul sampai pingsan oleh orang yang tidak diketahui. Dan King Chen hilang. Teriak seorang penjaga yang baru saja datang. Apa? Keduanya terkejut setengah mati. Meng Xiaofeng menggertakkan giginya dan berteriak. Chu King Chen adalah harta karun yang dirawat oleh Gunung Suci ke-6 selama 100 tahun. Sekarang bagaimana bisa dia hilang? Cepat temukan siapa pelakunya. Aku akan menghancurkannya hingga jadi ribuan keping. Segera Meng Xiaofeng pun keluar dari aula dan ikut melakukan pencarian. Di sisi lain, di tengah hutan yang lebat, Zofan sampai di titik temu yang sudah disiapkan. Di sana Tetua Li, Qiu Yanhai dan juga Chu King Chen sudah menunggu. Melihat Zofan datang, kedua orang tua itu langsung memberi salam. Salam Steward Zhuo. Ya, kata Zofan sambil melambaikan tangan dan kemudian langsung berjalan ke arah King Chen. Zofan tahu bahwa sekarang King Chen sedang terpukul akibat mendengar kenyataan yang begitu mengerikan, dan dia pun mencoba untuk menghiburnya. King Chen,
kamu tidak perlu lagi bersedih sekarang. Semua kebenaran telah terbongkar dan kamu tidak perlu lagi memikirkan mereka. Langsung berlari ke pelukan Zovan dan dia menangis terseduh-seduh. Zovan, sekarang aku tidak punya lagi kerabat. Aku kira tuanku adalah orang tuaku, tapi ternyata dia adalah pembunuh keluargaku. Aku... Sudah, jangan bersedih. Kamu masih memiliki aku, kata Zovan sambil menepuk kepala cucu dengan lembut. Sekarang kamu terbebas dari wanita tua munafik itu. Kamu bebas melakukan apapun, dan aku akan selalu ada di sisimu. Apapun yang kamu inginkan, pasti akan kukabulkan. Cucu tampak ragu untuk sesaat, tapi dia kemudian memendamkan dirinya ke dalam pelukan Zovan. Ya, inilah yang dilakukan Zovan sekarang. Dia tidak sebarbar di masa lalu memang. Dia tidak langsung menghancurkan sekte dan Sia seperti di masa lalu. Tapi Zovan membuat cucu melepaskan ikatannya dengan sekte dan Sia terlebih dahulu. Dengan begitu, dia bisa menekan semua kerugian yang mungkin dia alami. Bahkan jika semua itu membutuhkan waktu, tapi sebagai hasilnya tidak ada kekhawatiran yang dia alami. Inilah kematangan mental dari Zovan sekarang. Setelah beberapa waktu, Zovan menepuk punggung King Chen, lalu menyerahkannya kepada Tetua Li. Sekarang pergilah bersama mereka berdua. Mereka akan membawamu ke kediaman keluarga Luo. Kamu bisa menetap di sana untuk sementara waktu sampai semua menjadi tenang. Jangan sampai Meng Xiaofeng menangkapmu lagi dan membawamu ke Gunung Suci. Cucu mengerti akan semua itu dan segera mengangguk. Sekarang, hanya Zovan yang dia percayai, jadi dia tidak membantah sedikit pun kata-katanya. Kalian berdua, antar King Chen dengan selamat. Jangan sampai ada kesalahan. Kedua orang tua itu segera membungkuk dan berkata, "Baik, Steward Zhuo." Lalu setelahnya, ketiga orang itu pun akhirnya pergi menuju keluarga Luo. Dan melihat bayangan mereka menghilang, Zovan tampak tersenyum dengan puas. Sekarang dia bisa membersihkan ngengat yang mengejarnya. 15 menit kemudian, sebuah sosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan kemudian berhenti. Dia adalah Meng Xiaofeng yang tampak sangat marah. Sialan, mereka sengaja membuat jejak spiritual ini berputar-putar untuk membuatku bingung. Aku tidak akan tertipu lagi. Akan kutangkap kalian dan akan kuhancurkan kalian semua. Di bawah tiba-tiba terdengar suara keluar dari semak-semak, dan dia terbang ke arah Meng Xiaofeng. "Tuan Sain, Anda ingin pergi kemana?" "Kamu? Bajingan, pergi dari sini. Ini bukan urusanmu," kata Meng Xiaofeng dengan kesal. "Oh, apakah ada sesuatu yang penting? Katakanlah, mungkin saya bisa membantu." "Penting atau tidak itu bukanlah urusanmu, dan kau juga tidak mungkin bisa membantu. Lagi pula akulah orang suci. Bagaimana mungkin aku meminta bantuan pada semut sepertimu? Bahkan jika pikiranmu luar biasa, tapi kau tidak memenuhi syarat untuk bicara." Mendengar itu Zovan pun mencibir. "Hahaha, sepertinya kau menjadi terlalu sombong karena identitasmu sebagai tuan muda dari Gunung Suci ke-6. Padahal kau sendiri tidak memenuhi syarat untuk berkata begitu padaku. Jika kau tidak percaya, aku akan menunjukkannya. Lagi pula, ada banyak cara yang bisa kulakukan untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Meng Xiaofeng terkejut mendengar perubahan sikap dari Zovan, dan dia menjadi semakin marah karena hal itu. "Bajingan, kau sendiri yang memintanya. Jangan salahkan aku jika aku membunuhmu hari ini." Segera tekanan spiritual yang begitu kuat menimpa Zovan,
Dan jika seorang ahli di puncak ranah Sovereign, kemarin ada yang komen tuh, Sovereign. Dan jika seorang ahli di puncak ranah Sovereign menerima serangan ini, jelas dia akan terluka parah. Tapi, apakah itu berlaku juga untuk Zovan? Jelas tidak. Dia terlihat tersenyum dan aliran energi hitam keluar seperti pusaran lalu menyerap semua tekanan spiritual itu. Ah, mustahil. Bagaimana mungkin? Kata Meng Xiaofeng yang terlihat terkejut. Tidak, semut biasa. Tunggu. Bukankah kau di ranah pengumpulan Qi? Lantas bagaimana kau bisa terbang di udara? Zovan menyeringai. Dia kemudian berkata dengan santai. Jika aku memang benar-benar berada di ranah pengumpulan Qi, tidak hanya terbang, aku seharusnya tidak mungkin bisa bertahan di bawah tekananmu. Seharusnya kau menyadari itu sejak awal. Tunggu. Artinya kau selama ini menyembunyikan kekuatanmu? Di tingkat apa kau sebenarnya? Tubuh Meng Xiaofeng bergetar dan wajahnya terlihat ketakutan. Tidak terlalu tinggi, sama seperti tuanku, puncak ranah Sovereign, kata Zovan dengan santai. Puncak ranah Sovereign? Artinya kau masih tidak bisa menang dariku. Tiba-tiba Meng Xiaofeng mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Dia kemudian segera melepaskan serangan dengan menggunakan tangan kanannya. Kekuatan yang besar segera menekan ke arah Zovan. Tapi sayang sekali, Meng Xiaofeng jelas tidak beruntung. Meski kultivasi Zovan itu tertinggal, tapi dia bukanlah kultivator biasa. Segera benturan keras terjadi dan Zovan menghentikan pukulan itu dengan satu tangan. Zovan mencengkram tangan Meng Xiaofeng dengan keras. Meng Xiaofeng kembali terkejut. Dia seolah telah menendang plat baja yang begitu keras. Tubuhnya berhenti dan tidak bisa bergerak lagi. Dan Meng Xiaofeng mencoba menarik tangannya namun itu tidak bisa. Lengan Qilin kini mencengkramnya dengan sangat kuat. Siapa kau sebenarnya? Teriak Meng Xiaofeng dengan wajah ketakutan. Aku, Steward Zuo, kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo, kata Zovan sambil menyeringai. Melihat ini Meng Xiaofeng ingin segera mundur, tapi dia tidak berkutik. Sekarang mau tidak mau dia harus mengerahkan semua kemampuan yang dia miliki. Tubuh suci, teriaknya. Segera cahaya yang menyilaukan keluar dari seluruh tubuh Meng Xiaofeng dan sosok raksasa dengan tinggi hingga ratusan meter muncul di belakangnya. Meng Xiaofeng akhirnya lepas dari cengkraman Zovan dan dia tampak sombong sambil menatap Zovan yang ada di bawahnya. Di sisi lain, Yan Huang yang sedang melakukan pencarian terkejut melihat tubuh suci Meng Xiaofeng. Dia pun segera membawa orang-orang bawahannya untuk pergi ke arah Meng Xiaofeng. Dia berpikir bahwa mungkin sang penculik telah ditemukan. Kita kembali lagi ke sisi Zovan. Tubuh suci Meng Xiaofeng memegang pedang besar dan Meng Xiaofeng berkata, jika kau berada di puncak ranah Sovereign, kamu harusnya tahu celah besar antara ranah kita sekarang. Jadi menyerahlah, kembalikan cucu dan aku hanya akan membunuhmu. Aku janji tidak akan menyentuh keluarga Luomu ataupun wilayah Kaisar Iblis sebagai gantinya. Oh, mengapa kamu begitu percaya diri? Zovan mengangkat lengan kanannya dan cahaya kemerahan memancarkan sinar yang mengerikan. Maaf saja, meski aku tidak banyak menyimpan dendam denganmu, tapi karena kau berani menyentuh King Chen, kau harus mendapat hukuman. Mendapat hukuman? Apa kau pikir dirimu mampu? Kata Meng Xiaofeng sambil tertawa dengan keras. Meng Xiaofeng menggerakkan tubuh sucinya dan tubuh suci itu langsung menebaskan pedang besar itu ke arah Zovan. Tangan kanan Zovan masih terkepal erat dan dia kemudian meninju ke arah pedang Meng Xiaofeng. Kedua serangan itu berbenturan satu sama lain dan kilatan cahaya putih menyebar ke segala arah.
Suara retakan terdengar dan tiba-tiba pedang besar itu hancur seketika. Lalu tinju Zovan langsung menembus tubuh suci dari Meng Xiaofeng. Ledakan keras menggema di seluruh hutan dan tubuh suci itu kini berlubang. Meng Xiaofeng akhirnya jatuh dan memuntahkan darah ke tanah. Wajah Meng Xiaofeng kini benar-benar terlihat pucat. Ya, itu adalah hal yang wajar, mengingat tubuh suci itu adalah perwujudan jiwa. Jadi kalau tubuh itu rusak, jelas akan langsung memberikan dampak besar pada pemiliknya. Melihat Zovan turun, Meng Xiaofeng kini tampak ketakutan. Kamu bukan manusia, kamu monster. Apa kau keturunan binatang suci? Tidak, seharusnya ahli di puncak Rana Saffron tidak bisa mengalahkan tubuh suciku tanpa menggunakan tubuh suci. Rupanya kali ini kau cukup cerdas. Karena memang aku setengah manusia dan setengah binatang suci. Kemampuanku memang tidak sebanding dengan binatang suci sejati. Tapi tubuh ini telah disempurnakan oleh Longzhu, binatang suci dari masa kuno. Lalu lengan kananku adalah peninggalan dari binatang suci Qilin. Dan aku juga telah diajari oleh Kaisar Badi untuk menggunakan kekuatanku dengan baik. Dengan semua itu, bahkan kekuatan dasarku saja jauh lebih kuat daripada dirimu. Tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak master kuno di belakangmu? Siapa kau sebenarnya? Sudah kukatakan, aku kepala pengurus rumah tangga keluarga Luo, Zovan. Meskipun di masa lalu, orang mengenalku dengan julukan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis? Apa itu kau? Kaisar Iblis Zhou Yifan? Apa kau telah mendapatkan keterampilan Kaisar Iblis Jiuyo hingga akhirnya terhindar dari pemusnahan terakhir kali? Itu benar, tapi sayang sekali kau terlambat menyadarinya. Tidak, apa yang mau kau lakukan? Meng Xiaofeng semakin ketakutan. Apa yang akan kulakukan? Bukankah itu sudah jelas? Kau terlalu banyak tahu tentang rahasia yang tidak seharusnya kau tahu. Jadi kau harus tutup mulut karena hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Maka selamat tinggal. Semoga kau direinkarnasikan ke kehidupan yang lebih baik. Aura hitam di sekitar Zovan menyebar dan melahap tubuh Meng Xiaofeng. Meng Xiaofeng hilang dalam sekejap dan hanya menyisakan abu serta potongan baju yang tertinggal di atas tanah. Zovan menyeringai. Seperti yang diharapkan dari orang suci, keterampilannya sangat dalam. Aku pasti membutuhkan waktu beberapa hari untuk melahapnya. Yah, tidak masalah, lagi pula semuanya sudah berakhir. Segera Zovan berbalik dan menghilang dari tempat itu tanpa meninggalkan jejak. Beberapa menit kemudian Yan Huang bersama dengan para bawahannya tiba. Dia terlihat mengerutkan keningnya ketika melihat apa yang ada di sana. Aneh, aku tadi melihat tubuh suci dari Tuan Meng, tapi kenapa tubuh itu menghilang dalam sekejap? Apakah dia sudah pergi? Kaisar, seorang wanita mendekatinya. Kami telah memeriksa sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Yan Huang mengerutkan keningnya dan berpikir, apa mungkin karena pertarungannya sudah selesai jadi Tuan Meng pergi? Tapi kenapa tidak ada mayat di tempat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Yan Huang berjalan dan tidak sengaja menginjak tumpukan abu dan potongan kain yang terlihat familiar. Tunggu, ini? Tidak, ini bagaimana mungkin? Seorang di ranah Sain mati. Yan Huang mundur dengan wajah tidak percaya. Tidak, musuh pasti bukan orang sembarangan. Jika tidak mungkin Tuan Sain menemui ajalnya. Sial, semuanya segera kumpulkan orang-orang. Kita akan segera pergi ke Gunung Suci ke-6 untuk melapor, teriak Yan Huang. Setelah itu mereka semua segera menyiapkan pasukan dan membawa barang bukti.
Semuanya segera bergegas menuju Gunung Suci ke-6. Dan setelah setengah bulan berlalu, akhirnya mereka pun sampai. Di aula utama kini seorang laki-laki tua tampak menggebrak meja dengan penuh amarah. Lalu di bawah terlihat Yan Huang yang bersujud dengan wajah pucat. "Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Bagaimana bisa dia begitu berani membunuh putraku?" bentak pria itu. "Yan Huang, jelaskan padaku apa yang terjadi. Bagaimana bisa putraku terbunuh saat ada di sekte dan Siamu?" "Tuan, mohon tenanglah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak melakukan apapun." "Ngomong kosong. Bahkan kau tanpa bicara pun aku sudah tahu akan hal itu. Apa kau pikir kau punya kemampuan untuk membunuh putraku?" bentak laki-laki itu. "Aku hanya ingin tahu bagaimana kronologi kematian putraku. Siapa yang melakukannya?" "Tuan, saya juga tidak tahu siapa yang melakukannya. Semua terjadi dalam waktu singkat dan tubuh suci Tuan Muda hilang dalam hitungan menit. Kami sudah menyelidiki seluruh gunung, tapi tidak bisa menemukan petunjuk apapun," kata Yan Huang sambil bersujud dan menangis ketakutan. Pria itu menggertakkan giginya. "Fang Er, dia mati dengan tragis. Bahkan tidak ada yang tersisa dari tubuhnya. Padahal aku berharap kalau Fang Er dapat menikah dengan Chu Qingchen. Aku berharap dia bisa membangkitkan kekuatan kaisar kuno. Tapi siapa yang menyangka bahwa dia harus mati di sini?" "Sekarang, di mana muridmu? Apa kau juga membawanya kemari?" Tuan," Yan Huang tampak masam. Dia agak bingung karena orang tua ini rupanya jauh lebih mementingkan Qingchen daripada nyawa putranya. "Ada apa? Apa kau tidak membawanya? Seharusnya kau membawanya. Lagi pula, tidak akan ada yang curiga meski gadis itu memasuki wilayahku. Dia adalah menantuku, jadi wajar jika aku menampungnya setelah kematian dari suaminya." Tidak Tuan, bukan itu intinya," kata Yan Huang dengan tubuh gemetar. "Bukan? Lantas apa?" bentak pria itu. "Sebenarnya, dia juga menghilang." "Hah? Menghilang? Bagaimana bisa kau kehilangan harta yang sudah kutitipkan padamu?" Sekali lagi pria itu membanting meja dengan keras. "Tuan, tolong dengarkan saya. Saya yakin Chu Qingchen masih baik-baik saja. Hanya saja dia telah dibawa pergi oleh orang yang tidak dikenal. Mungkin orang itu jugalah yang telah membunuh Tuan Muda," kata Yan Huang dengan ketakutan. "Sialan!" Laki-laki itu langsung melambaikan tangannya dan Yan Huang terlempar ke belakang dengan keras. Yan Huang muntah darah dan hampir kehabisan nafas. "Tuan, tolong maafkan aku. Tolong." "Katakan padaku, siapa yang ada di sekitar gunung itu sebelum kejadian ini terjadi?" Itu adalah Steward Suo, kepala pengurus rumah tangga dari keluarga Luo." "Jadi apa dia yang memiliki kemungkinan untuk membunuh putraku dan menculik Qingchen?" Tidak, itu mustahil tuanku. Sofan hanyalah bawahan dari Raja Iblis Shao Cheng. Dia tidak memiliki sesuatu yang spesial selain kepandaiannya. Bahkan, dia hanya berada di tahap 3 ranah pengumpulan Qi. Jadi mustahil kalau dia melakukan semua ini. Belum lagi, orang yang menjaga Qingchen adalah adik perempuanku, Sangu Mei. Dia adalah tangan kanan terkuatku, dan hanya mereka yang ada di puncak alam kudus yang bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Saya rasa itu juga mustahil, karena keluarga Luo tunduk pada Kaisar Iblis. Artinya mereka tidak lebih kuat dari Kaisar Iblis. Jika ada orang yang bisa menculik Chu Qingchen dengan begitu rapi, maka kemungkinannya hanya ada satu. Siapa? Klan Naga. Hanya mereka yang memiliki kemungkinan ini. Terlebih sebelum Tuan Muda meninggal, saya sempat melihat dia menggunakan tubuh sucinya.
Tidak banyak orang yang bisa berurusan dengan tubuh suci jika orang itu tidak berada di ranah Sen ataupun keluarga naga. Hanya itu kemungkinan yang bisa saya temukan, kata Yan Huang yang kemudian kembali bersujud. Mendengar itu, laki-laki itu akhirnya mengangguk. Apa yang kau katakan memang masuk akal. Tapi, apa kau telah memprovokasi mereka? Tidak, Tuan. Kami tidak pernah bersinggungan dengan mereka. Namun bisa jadi mereka melakukan ini karena rahasia Chu Qingchen telah terbongkar. Jadi karena itu mereka bergegas untuk menculiknya. Sial, jika itu memang klan naga, ini akan sedikit sulit. Tapi meski begitu, aku harus membalaskan dendam putraku dan merebut kembali Chu Qingchen, kata laki-laki itu sambil menggertakkan giginya. Yap, di akhir cerita, Ani cuma bisa bilang ini keren. Langkah Zhou Fan sekarang semakin rapi dan tidak sebarbar dulu. Dia benar-benar menggunakan otaknya untuk menghindari semua kecurigaan yang mungkin akan diarahkan padanya. Terbukti di akhir part ini, Zhou Fan bebas dari segala tuduhan dan malah klan naga yang dicurigai. Padahal Zhou Fan juga telah mengeksekusi orang yang berani menyentuh istrinya. Sisi kejamnya itu nggak hilang, tetap ada. Tapi caranya makin keren. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video, dan bye.